Cara mengetahui karburator kelebihan atau kurang bensin itu gimana Pak? Benar sekali lagi untuk menganalisanya. Kalau mesin goyang-goyang, gregel-gregel, nanti kita cari di bagian yang kalau dari awal sudah tidak enak, tidak stasionernya tidak anteng, tidak langsam, nanti cara menganalisanya dengan kita tutup sedikit seperti tadi dan putaran mesin tambah enak, itu artinya kurang bensin, atau kalau penyakitnya baru kemungkinan sepuyer stasionernya yang kotor. Dan untuk mengetahui kalau kelebihan bensin ini dengan cara mungkin kalau pas ditutup begini putaran mesin tambah rendah, dan juga bisa menggunakan setelan angin ini. Setelan angin ini kalau kelebihan bensin biasanya anginnya cenderung masuk, dan kalau diputar ke kiri atau dikeluarkan ini nanti diputar sedikit saja sudah mesin sudah goyang-goyang, dan biasanya di knalpot terlihat suaranya seperti diesel, bahkan kalau parah itu bisa sampai ngebul-ngebul hitam artinya. Nah, ini tidak kita fungsikan putaran mesin saat digas spontan atau pas akselerasi ini tidak terjadi jeda. Nah, ini tetap enak, artinya ini bagian primer ini mungkin sepuyernya yang kegedean atau piston power jetnya yang tidak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukrulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, ma'badah. Hari ini kita mau memberikan sedikit untuk analisa karburator, karena banyak yang belum paham tentang cara menganalisa karburator. Kali ini untuk video ini masih seputar kijang. Ini kijang super, kijang 5K. Ini keluhannya kemarin katanya boros, dan juga ini terlihat untuk stasionernya nggak anteng, goyang-goyang. Yang pertama yang harus untuk masalah stasioner, kalau ini penyakit belum lama kemungkinan karena kotor atau apa, akan tapi kalau habis dibuka atau penyakit sudah lama, mesin goyang-goyang, mungkin ada yang kurang pas antara campuran bensin dan angin. Dan ini untuk teman-teman cara menganalisanya, karena ini terlalu terlalu berlebihan untuk goyangnya, ini terlalu kurang bensin banget, atau mungkin kotor sepuyernya karena ini karburator mungkin sudah lama nggak dibuka. Jadi ini cara menganalisanya begini untuk bagian stasioner. Kalau kelebihan kalau kurang bensin, ditutup corong ini bisa untuk menganalisa kalau ini kurang bensin atau kelebihan bensin. Kalau kurang bensin ini ditutup begini atau ditutup begini, ini putaran mesin jadi tambah enak. Kita lihat tambah anteng. Kotor nanti bisa dikop untuk menghilangkan kalau ada kotoran-kotoran yang ada di sepuyer. Ini mau coba kita kop dulu, kita cari posisi kamera yang enak, kita coba mau kita kop, karena untuk penyakit yang baru kemungkinan hanya karena kotoran. Nah, ini terlihat sudah enak untuk putaran mesinnya, tambah gede, tambah rata, tidak di knalpot tidak agak berkurang, tapi masih ada bluk-bluknya. Ayo monggo teman-teman latihan dulu, kalau mau bertanya dianalisa dulu bagian mana yang kelebihan bensin atau kurang bensin. Ini baru
di bagian stasioner ini tadi kemungkinan kotor di bagian spuyer stasioner. Caranya dengan membersihkannya, bisa kalau nggak mau membuka bisa dikop, digas gede terus dikop gini. Insya Allah kalau hanya kotoran-kotoran kecil bisa terhisap oleh kevakuman yang kita buat dengan cara menutup lubang corong udara yang di atas ini. Dan ini kalau mau, karena kemarin keluhannya boros, ini untuk bagian stasioner kelihatannya untuk campurannya sudah tepat. Ini cirinya setelan angin ini tidak terlalu masuk dan tidak terlalu sensitif. Artinya kalau terlalu sensitif itu setelannya ini terlalu masuk, dan nanti kalau dikendorkan sedikit saja mesti sudah goyang-goyang. Itu artinya itu terlalu peka atau terlalu sensitif. Jadi untuk bagian ini, untuk bagian stasioner kelihatannya tidak terlalu berlebihan untuk bahan bakarnya atau bensinnya. Sekarang kita terus kalau menganalisa bagian primer kelebihan atau nanti piston power jet tidak bekerja dengan cara kalau ini digas urut enak. Nah ini digas urut enak, tidak ada gergel-gergel, artinya itu tidak kurang bensin. Dan untuk mengetahui kalau kelebihan bensin ini dengan cara ini ditekan. Nah ini tidak kita fungsikan putaran mesin saat digas spontan atau pas akselerasi, ini tidak terjadi jeda. Nah ini tetap enak, artinya ini bagian primer ini mungkin spuyernya yang kegedean atau piston power jetnya yang tidak bekerja. Dan sekali lagi ini tadi untuk bagian primer mungkin lebih nanti bisa kita jelaskan sekali lagi untuk bagian primer. Dan untuk bagian stasioner sekali lagi untuk menganalisanya, kalau mesin goyang-goyang, gregel-gregel, nanti kita cari di bagian yang kalau dari awal sudah tidak enak, tidak stasionernya tidak anteng, tidak langsam, nanti cara menganalisanya dengan kita tutup sedikit seperti tadi dan putaran mesin tambah enak, itu artinya kurang bensin, atau kalau penyakitnya baru kemungkinan spuyer stasionernya yang kotor. Dan untuk mengetahui kalau kelebihan bensin ini dengan cara mungkin kalau pas ditutup begini putaran mesin tambah rendah, dan juga bisa menggunakan setelan angin ini. Setelan angin ini kalau kelebihan bensin biasanya ini setelan anginnya cenderung masuk, dan kalau diputar ke kiri atau dikeluarkan ini nanti diputar sedikit saja sudah mesin sudah goyang-goyang, dan biasanya di knalpot terlihat suaranya seperti diesel, bahkan kalau parah itu bisa sampai ngebul-ngebul hitam. Artinya itu kalau dengan kasus begitu nanti itu bagian stasioner kelebihan bensin. Kalau ini kan cenderung dari setelan anginnya tidak terlalu sensitif, akan tapi putaran mesin tetap enak, tidak ada gregel-gregel saat stasioner sampai putaran. Nah, kira-kira untuk bagian stasionernya itu bekerja dari awal mesin hidup sampai kira-kira RPM mungkin sampai 2000 atau 1500. Itu tergantung dari campurannya terlalu, maksudnya campurannya sudah pas atau terlalu berlebihan.
Kalau bagian stasioner bensinnya terlalu berlebihan, itu bagian stasionernya bisa bekerja sampai 2500 ke atas. Jadi kalau untuk bagian stasionernya kelebihan atau dipaksakan untuk bekerja sampai putaran tinggi, putaran RPM 2500 atau 3000, baru bagian stasioner yang bekerja, itu artinya nanti untuk mesin atau bensinnya bisa boros dan juga businya hitam. Dan sekali lagi, untuk tujuan dari penyetelan karburator ini, nanti tujuan akhirnya businya bisa bersih, putih, tapi tidak ada keluhan di bagian baik putaran rendah, putaran tengah, atau putaran tinggi. Oke, begitu dulu. Ini untuk cara menganalisanya sebuah karburator. Dan ini seperti keluhan yang punya, ini untuk bagian yang boros, ini ada di bagian primer. Ini bisa kita lihat sekali lagi. Nah, ini digas kejut tetap enak tanpa menggunakan pompa akselerasi. Tanpa menggunakan pompa akselerasi tetap enak. Ini artinya di bagian primer kelebihan bensin bisa jadi spoilernya terlalu gede atau piston power jetnya yang tidak bekerja. Begitu dulu cara menganalisanya untuk sebuah karburator. Ini cara menganalisanya ini bisa dipakai untuk semua karburator. Pada prinsipnya kerjanya sama. Jadi untuk cara menganalisanya kira-kira gambarannya begitu. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya, bisa dianalisa dulu untuk keluhannya di bagian mana, atau kelebihan atau kurang bensin di bagian mana. Jadi kita bisa untuk solusinya bisa lebih mudah untuk memberikan solusi. Begitu dulu untuk cara menganalisanya karburator Kijang ini. Bahkan untuk semua karburator insya Allah cara menganalisanya secara umum begitu. Oke, begitu dulu ini cara menganalisanya. Nanti kita buatkan videonya cara menangani ini bagian primer yang terlalu berlebihan. Begitu dulu untuk video cara menganalisanya kali ini. Nanti ini mau kita bongkar, dan untuk pembahasan masalah spoiler primer kita buatkan video yang lain. Begitu dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.